Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 132. Yudis yang tak paham, dirinya yang memang belum mengerti. Kali ini, sudah nampak bersiap sekali, akan membuat perhitungan, karena kesempatan, yang tiba-tiba datang, tak ingin dilepaskannya. Shirley sendiri, sudah tak sabar lagi, dengan rencananya. Ia tiba-tiba, mendekat ke Freddy, yang tak lain cowoknya, tak peduli, meskipun di sini, ada banyak orang, termasuk peserta meeting di perusahaan ini. Pemandangan yang terlihat, masih seperti kemarin, para karyawan, yang bekerja di sini, masih tetap sama, tak banyak bicara. Saat Kenshin masuk di ruang itu, mereka terdiam, tak mengeluarkan kata-kata, apalagi pakai bertanya. Suasana yang mendebarkan, Kenshin yang di depan Kauri, masih ragu bicara, akan maksud tujuannya. Ia masih terdiam, sesekali, dirinya melihat ke arah rombongan Yudis. Lalu nampaklah wanita, yang kemarin, sempat mengadukannya itu. Shirley terlihat Kenshin, sedang romantisan, di ruang ini. Namun Kenshin, melihatnya, biasa saja. Di tengah hal itu, Yudis, tiba-tiba menyela, rupanya dia nekat sekali, langsung bicara. Yudis itu berkata, di depan banyak orang, "Hei lu cleaning service, kita ini ada rapat tahu. Lu kok langsung masuk aja, tanpa permisi. Emangnya ini warung kopi, tempat lu bukan di sini." Yudis pun langsung melanjutkan bicaranya. Ia berkata pada pegawai, yang menjadi pembawa acara meeting ini. Yudis sambil menunjuk Kenshin, ia lalu bilang, "Pak maaf, baiknya orang kaya gini, gak usah dipakai kerja di sini, masa perilakunya seenaknya sendiri." Shirley pun, juga sama menyahutnya, ikut-ikutan bicara, "Iya pak. Ini sudah 2 kali cleaning service itu, langsung masuk begitu aja. Lebih baik dia dipecat saja, diberhentikan dari kerja, daripada membuat malu perusahaan ini." Shirley bicara sambil dirinya, ada di dekat Freddy. Seolah suasananya begitu tenang, bagi dirinya. Padahal mereka belum mengetahui, apa hal yang sebenarnya, akan terjadi di tempat ini. Mendengar keluhan para tamu itu, yang ditanya itu, yang mendapat aduan tersebut, segera saja ingin menjawabnya, mereka pun berdiri. Seolah akan bicara, namun, kali ini, reaksinya, masih kalah cepat. Dari Kauri, yang sedang berdiri itu, Kauri langsung saja berjalan, maju ke depan, menuju ke arah tempat duduknya Yudis. Yudis dan temannya pun memperhatikan, seorang wanita, yang menghampiri mereka. Di depannya, Kauri langsung bicara, dengan nada yang agak marah. "Maaf Bapak Ibu sekalian ini, kalau bicara di perusahaan orang, tolong dijaga sikapnya, tata kramanya. Kagak baik mencampuri kinerja orang. Apalagi sok kasih solusi, emangnya ini perusahaan milik Anda apa?" Setelah mendapat balasan dari Kauri, Yudis dan Shirley serta lainnya, langsung terdiam. Sejuta pertanyaan, berada di benak masing-masing. Kok jadi gini? Mengapa cewek cantik ini, tiba-tiba marah, dan membela cleaning service? Di saat itu, Kenshin, menghampiri Kauri, dengan sangat dekat sekali. Lalu ia bicara, membisikkan sesuatu, dengan memanggil namanya. Kenshin berkata, "Hei Kauri, aku mau bicara bentar dengan kamu, keluar bisa ya?" Kauri yang terkejut, Kenshin, tiba-tiba memanggil namanya. Segera saja, ia menyambut ajakan Kenshin, untuk keluar dari ruangan itu. Semua orang pun, yang ada di dalam melihatnya, dengan rasa tanya, yang begitu dalam. Khususnya, termasuk golongan si Yudis. Banyak di antaranya, yang menanyakan, mengapa cleaning service itu, bisa mengajak keluar seorang wanita, pegawai perusahaan ini. Lalu, Kauri yang sudah ada di luar ruangan. Kenshin pun, segera berkata ke dirinya, kemudian, ia memberikan sesuatu, sambil ia bicara, "Maaf mengganggu waktunya bentar ya. Ini tadi pesan dari Mama. Seharusnya untuk makan siang, tapi di jalan tadi, lagi ada macet.
hingga datangnya jadi telat. Ini ya untuk kamu. Tak seperti biasanya. Hari itu, mamanya Kenshin memberikan sesuatu untuk Kaori. Kaori pun senangnya minta ampun. Entah mengapa, tiba-tiba hari ini, dirinya mendapatkan hal seperti ini. Namun, Kaori itu tak banyak menunjukkan suasana hatinya. Setelah itu, Kenshin pun bilang, "Makasih ya udah mau menerima." Kaori tersenyum. Kenshin pun bicara, "Aku tak ke kantor belakang ya." Kaori menjawabnya, "Iya silahkan, makasih ya." Lalu, Kenshin bilang lagi, "Oh iya aku lupa, aku mau betulin komputer kerja kamu, boleh gak ya? Agar di kemudian hari, tak terjadi masalah lagi." Kaori menyahutnya, iya boleh silahkan." Kemudian, keduanya saling tersenyum. Kaori pun masuk, melanjutkan acara meetingnya. Kenshin, terlebih dulu, menuju ke kantornya Kaori, untuk mengatur ulang komputer kerja, yang tempo hari, masih ada ID namanya. Saat Kenshin datang, memasuki kantor itu, semua orang yang di dalamnya, terlihat tak siap, menjadi terkejut dibuatnya, karena tuan muda, tiba-tiba saja, menuju ke mejanya Kaori. Si Lala pun, sampai terhenyak. Bisik hatinya berkata, "Loh kok tuan muda ini, langsung ke mejanya Kaori? Ada apa ya?" Si Lala, hanya memendam tanya di hati. Dan tentu saja ia tak berani bertanya. Kenshin rupanya, melakukan itu. Tak sempat berpikir banyak, jika akan menjadi bahan pembicaraan. Dikarenakan waktunya, yang begitu terbatas, hingga ia harus cepat-cepat menyelesaikan. Di saat Kenshin sudah mengatur komputer itu, tak sengaja, flash disk keduanya, tertinggal. Tersangkut di laci mejanya Kaori. Lalu, setelah hal tersebut, ia meninggalkan tempat itu. Dirinya beralih, menuju ke kantor belakang, tempat khusus cleaning service. Waktu pun, semakin ada di sore hari. Rapat meeting, terlihat sudah berakhir. Yudis dan temannya, serta Shirley dan Mei Mei, telah keluar ruangan. Lalu, segera saja, mereka itu, beranjak ke tempat parkir mobil. Namun, setelah sampai, mobil yang mereka miliki, sejenak tak bisa keluar, karena di sebelah depannya, terhalang, sebuah mobil yang lain. Kaori pun, yang baru keluar ruangan itu, juga melihatnya, sampai-sampai ia berkata, "Mobil milik siapa itu ya? Kok tadi tak ada di sini? Belum pernah pula ada di tempat ini." Kaori jadi merasa, bertanya sendiri. Karena mobil tersebut, begitu istimewa, lain dari yang ada. Kaori tak menyadari, atau ia telah menjadi lupa. Kemudian, dikarenakan rombongan Yudis yang mau keluar itu, mereka pun segera meminta bantuan security agar mobilnya bisa berjalan. Security yang ditanya itu pun mengerti. Lalu, dengan segera ia berjalan ke belakang, mencari seseorang yang tak lain, pemilik dari mobil yang berhenti itu. Tak lama kemudian, setelah beberapa saat, datanglah orang yang dimaksud, Shirley dan Yudis, serta yang lainnya, yang sedang menunggu tersebut. Melihat seorang pria, berseragam cleaning service, sedang berjalan dengan security yang tadi. Semakin dekat jaraknya, semakin terlihat pula siapa dia, yang ternyata, pria tersebut, adalah seorang lelaki, yang tadi baru saja dibicarakan. Alangkah terkejut semuanya, saat cleaning service itu, masuk mobil mewah, yang terparkir menghalangi mobil mereka. Lalu, dijalankanlah mobil itu. Sementara, Kaori pun, dari jauh memperhatikan. Ini pertama kalinya, ia melihat Kenshin, mengemudikan mobil. Shirley, terperanjat memperhatikan. Begitu pula lainnya, mereka tak bisa membayangkan, ini mimpi atau bukan. Cleaning service, tiba-tiba di depannya, mengemudikan sebuah mobil yang mewah. Lalu, setelah itu, setelah Kenshin menepikan mobilnya sendiri, datanglah beberapa pegawai. Nampaknya, mereka itu adalah orang yang penting, yang ada di perusahaan ini. Terlihat dari seragamnya, penampilannya, seperti para pimpinan, yang ada di tempat ini. Termasuk ayahnya Kaori, yang terlihat pula, mendatangi Kenshin. Saat Kenshin keluar pintu mobil itu, segera saja mereka menyambut dengan saling berpelukan, satu persatu. Shirley, Yudis, Mei Mei dan temannya yang lain, memperhatikan. Seorang pekerja cleaning service, sangat dekat, dengan orang-orang itu. Bahkan, mereka terlihat menaruh hormat, pandangan dan penilaian,
yang selama ini dipendam negatif oleh Yudis dan temannya. Seketika itu, berubah 180 derajat. Bukan Kenshin yang jatuh, malah kini, perasaan mereka sendiri yang menjadi kecil. Lantaran melihat, cleaning service itu, ternyata, bukan orang biasa. Di saat bersamaan hal tersebut, mereka mendapat informasi dari security yang ada di sampingnya. Security itu bercerita, bahwasannya, pemuda yang bekerja, menjadi cleaning service itu, adalah tuan muda di sini, anak dari pemilik 73 perusahaan, bos besar yang terkenal itu, adalah ayahnya. Mereka semua, ketika mendengarnya, saat nama perusahaan raksasa, yang disebut, menjadi syok seketika itu juga. Apalagi Kenshin, cleaning service itu, adalah anak dari pemiliknya, Kaori, yang memperhatikan, dan melihat dari kejauhan. Merasa hal itu, tak seperti biasanya. Rada ada yang aneh, perasaan Kaori pun jadi tak enak. Apalagi, hal itu, terkesan seperti perpisahan. Kaori ingin sekali bertanya, ingin sekali menemui Kenshin. Namun berhubung, masih ada ayahnya, ia pun menundanya. Tak lama kemudian, hanya berselang beberapa menit. Setelah para pimpinan itu, mengucap salam, Kenshin pun kembali masuk ke mobilnya sendiri. Lalu, ia menjalankannya, sambil para pimpinan itu, menaruh hormat dari luar, mengiringi kepergiannya. Kenshin, telah meninggalkan perusahaan itu. Dirinya, di sore ini, akan segera, menuju ke bandara, untuk melanjutkan sekolahnya. Sore yang tak biasa, Kaori memendam tanya, yang sangat dalam sekali. Nampaknya, keinginannya, tak bisa dipendam lama. Perasaannya berkata, ia harus segera, cepat-cepat menemui Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori.